Halo kawan-kawan semua, hari ini kita mau membahas tentang sebuah perusahaan yang bernama SolarWinds. Dia adalah perusahaan yang bergerak dalam menciptakan sebuah software. Nah, SolarWinds ini itu memiliki atau menciptakan sebuah software yang bernama Orion, yang ini sangat laku di dunia. Kenapa? Karena dengan software ini itu sangat memudahkan pekerjaan tim IT. Software ini dirancang untuk menjadi manajemen dan dirancang untuk dapat memantau seluruh jaringan yang ada di perusahaan. Mulai dari komputer, router, printer, dan lain-lain. Sehingga tim IT itu kerjanya lebih simpel. Mereka cukup melihat monitor untuk mengetahui setiap permasalahan yang ada pada jaringan-jaringan yang ada di perusahaan. Mereka tidak perlu lagi mengecek satu persatu, masuk ruangan A, masuk ruangan B untuk mengetahui ada kesalahan atau ada router yang perlu diganti atau ada kesalahan jaringan. Nah, software ini sangat powerful, luar biasa. Karena itu laku, dijual di mana-mana. Tetapi pada tahun 2020, ternyata hacker menemukan celah pada software ini, yang mengakibatkan software ini diretas dan dimasukkan coding-coding jahat yang bisa merusak perusahaan-perusahaan pelanggan dari SolarWinds. Hacker memasukkannya melalui update. Maka ketika perusahaan-perusahaan pelanggan dari SolarWinds ini mengupdate software Orion ini, maka secara tidak langsung coding-coding jahat itu masuk dalam perusahaan-perusahaan mereka, yang akhirnya hacker ini dapat mengetahui seluruh apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan pelanggan SolarWinds. Maka yang terjadi banyak hal di sana. Spionase terjadi. Hacker ini memata-matai seluruh perusahaan-perusahaan pelanggan dari SolarWinds. Perusakan terjadi, kebocoran data terjadi. Nah, kejadian ini memberikan kita pelajaran sangat penting, bahwasanya seperti ini. Kalau kita melihat dari perspektif hukumnya, apa yang dilakukan oleh SolarWinds, ketidakhati-hatian mereka sampai bisa diretas oleh hacker, kemudian kerugian yang didapatkan oleh pelanggan-pelanggan perusahaan-perusahaan dari SolarWinds ini, kita melihat bahwasanya perusahaan pelanggan dari SolarWinds ini memiliki perlindungan data yang kuat. Tapi ternyata kebocoran itu terjadi pada vendor, terjadi pada perusahaan yang kita kerjasamakan, yang mengakibatkan kebocoran data juga di perusahaan kita. Kemudian dari sini kita bisa memahami juga, untuk pencegahan hal ini, maka diperlukan adanya MOU, diperlukan adanya perjanjian, supaya perusahaan kita yang sudah kita coba protect dengan luar biasa, kita coba bikin sistem perlindungan data, terjadi kebocoran oleh pihak ketiga, oleh vendor yang kita kerjasamakan, atau oleh perusahaan-perusahaan yang kita kerjasamakan tadi, itu tidak berdampak kepada kita, mulai dari denda administrasinya, mulai dari tegurannya. Kalau di Indonesia memang belum ada otoritas perlindungan data pribadi. Ya, ini masih progres seperti itu. Tapi ketika kita memiliki MOU, memiliki perjanjian yang mengatakan ketika terjadi kebocoran dia sebabkan oleh pihak ketiga, maka itu di luar dari tanggung jawab kita sebagai pemilik perusahaan. Maka save kita itu. Denda yang diberikan otoritas tidak sampai kepada kita. Gugatan-gugatan masyarakat pun bisa kita alihkan kepada pihak ketiga. Nah, ini bentuk pertanggungjawaban dan bentuk kehati-hatian kita. Makanya ini menjadi hal yang penting dan penting untuk aku bahas. Cerita SolarWinds dan aplikasinya dan software yang bernama Orion telah membuka mata kita
Boleh jadi kita hari ini sudah memiliki perlindungan data yang kuat. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang kita kerjasamakan tadi? Apakah mereka memiliki kesamaan juga dalam perlindungan data yang sama kuatnya dengan kita? Atau bahkan tadi kebocoran data itu bukan terjadi di tempat kita, di tempat orang lain. Dan bagaimana cara kita untuk memproteksi hal tersebut supaya ketika terjadi kebocoran di pihak ketiga, kita itu tidak terkena masalah hukumnya, tidak terkena dendanya. Nah, inilah yang ingin aku sampaikan kepada kawan-kawan semua, bahwasanya MOU, perjanjian antara kita dengan perusahaan lain itu menjadi penting. Makanya klausul penambahan perlindungan data itu menjadi sesuatu yang wajib hari ini dimasukkan. Tidak seperti klausul perjanjian yang umum pada biasanya. Klausul perlindungan data itu harus sudah masuk. Ya, ini terjadi di Amerika. Tapi kalau kita melihat, mungkin 1 dekade lagi boleh jadi kejadian ini terjadi di Indonesia. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempersiapkannya. Sudah mulai sekarang kita mulai membangun ekosistem perlindungan data, bukan hanya dalam perusahaan kita, tapi kita memproteksi juga apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang kita kerjasamakan dengan mereka. Oke, mungkin itu ya untuk pembahasan kita hari ini. MOU dan perjanjian menjadi sangat penting. And terima kasih.